Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Kalau mau duit lebih itu ya kerja. Hai guys, setelah bersemedi di sepi tank milik tetangga hingga berhari-hari, kali ini gue akan membawakan sebuah film yang lagi viral dan mungkin sering kalian jumpai ketika membuka aplikasi Geblek. Untung aja aku bisa ngumpet. Dari siapa, Pak? Anak kecil, bawa gerobak dagangan. Lah ini orang yang sembunyi nih, Pak. Dan tanpa berbacot ria lagi, mari kita gaskan. Film ini diawali dengan seorang bocil penghuni Battleland of Dawn yang baru pulang sudah dibuat bagong karena maknya tiba-tiba sakit seperti orang ingin melayang ke surga akibat obat-obatan pemberian dokter kematian sudah habis. Alhasil tentunya di setiap film pintu kemana saja pasti ada aja sosok anak yang nyalek jadi malin kundang. Ini dia orangnya. Karena ketika bocil bernama Dul ini minta cuan, seorang begundal pun langsung bacot dengan kata-kata yang sangat pasaran. Kalau mau punya uang itu ya kerja. Kalau mau duit lebih itu ya kerja. Disuruh kerja giliran ditangkap Kak Seto kagak mau tanggung jawab. Karena hanya dikasih uang 100.000, buset, pakai beli skin Starlight aja habis cuy. Si Dul pun terpaksa minggat dari sana, sementara begundal berbatang ini tetap ngebacot untuk merekomendasikan istrinya tentang pendilitan emaknya. Ibu kamu ini beban deh buat kita. Ya, kalian tahu sendirilah ya, kalau udah beban solusinya apa ya? Ya dibuang lah. Yang ternyata uang yang selama ini diberikan begundal ini adalah dari adik keduanya yang kerja jadi TKW di luar negeri. Ya kalian tahu kan kerja apa? Yap, benar. Simpanan majikan. Bahkan adik keduanya bernama Bunga sempat ingin membelikan Dul HP untuk main ML agar tak rental HP tiap hari. Tapi ini begundal malah nggak ngasih dengan alasan HP dapat menyebabkan kematian, gangguan pernapasan, hipotensi, dan gangguan kehamilan. Enggak dong, lu kira rokok. Setelah Dul membeli obat, ia pun kembali dibuat bagong melihat emaknya malah rebahan santuy di lantai. Dan beruntung datanglah dua orang entitas terkuat di bumi untuk menolong Dul mentransfer emaknya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dua ekor begundal pun mulai menelpon Bunga untuk meminta cuan pembayaran rumah sakit yang seharga Fortuner bekas. Namun karena Bunga belum gajian, dengan terpaksa kakak begundalnya ini merekomendasikan adiknya jalur pengobatan gratis tanpa harus dirawat di rumah sakit. Pengobatan ibu gimana, Kak? Ya berdoa aja sampai sehat. Nah, itulah tipsnya. Ya, walaupun 50-50 sih sama kematian. Tapi setidaknya selagi nunggu BPJS gratis kan ya doa aja dulu sampai 2024. Lagian si Dul, pinjol kan ada Dul, tinggal maling KTP emak atau kakak lu udah beres itu. Mendengar itu Dul hanya bisa nangis cengengesan sambil memperhatikan emaknya yang diisi selang bensin eceran sampai sadar. Bahkan emaknya dibuat begitu bagong mendengar penyakitnya selama ini yang sangat paket komplit menuju dunia isekai. Darah tinggi ibu naik. Kadar gula sama kolesterol juga naik. Apalagi udah penyakitan yang komplit, para anaknya terutama yang begundal tak peduli untuk membiayai pengobatannya. Wah, makin komplit dah tuh penderitaannya. Kala itu tiba-tiba berflikerlah Bunga yang entah kok bisa. Dari Lebanon cepet banget sampai Indo. Ya mungkin naik rudal balistik yang berkecepatan naga senlong. Di sana Dul pun mencurahkan isi hatinya kalau ia jarang makan, jarang minum, jarang pulang. Enggak dong. Yang membuat kakaknya mulai bagong kemana uang-uang yang diberikannya karena merasa tak pernah telat transfer uang bulanan. Jadinya dengan emosi yang menggebu-gebu, Bunga pun mulai datang ke toko milik kakak begundalnya dan berhasil mengetahui kemana aliran dana yang selama ini tak mengalir seperti sungai yang belum dibersihkan oleh Pandawara. Dikasih uang malah beli motor racing. Namun kakaknya yang menolak menjual motor racingnya, ia pun lebih merekomendasikan Bunga cari pinjaman lain seperti pinjol yang suatu saat pasti akan rugi. Karena bagi kakaknya yang sungguh membegundalkan ini, udah cocok sih kepilih jadi penerus malin kundang. Percuma, ibu tuh diobati tuh percuma. Ibu tuh udah tua, udah penyakitan. Emang bener cuy, jodoh kita itu cerminan diri kita. Lah ini buktinya. Suami istri sama-sama begundal. Merasa udah nggak ada yang bisa diharapkan dari kakaknya yang nyalon jadi batu, Bunga pun mencoba mencari pinjaman offline kepada tetangganya. Sampai bertemulah dengan salah satu penyelamat bumi yaitu entitas yang sudah tobat dari kebarbaran di jalan raya, di mana emak ini menawari Bunga sebuah pekerjaan yang begitu easy peasy. Saya butuh pegawai untuk memasak dan melayani pembeli. Ya gampang buat woman yang bisa masak sih, tapi kalau woman yang suka rebahan nunggu masakan jadi dari emak,
Tersiksa banget sih hidupnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Mendengar itu, si Bunga lalu kembali ke rumah sakit untuk mengabari adiknya dan mendengar kakaknya dapat kerja, si Dul pun rupanya nggak mau kalah. Karena ia malahan ingin login sebagai tulang punggung keluarga agar ini emak segera lepas dari selang bensin yang membelenggunya. Nah besoknya mulailah si Dul bekerja sebagai builder pasar sampai tak sengaja terseleding sebuah beton yang menyebabkan bosnya murka dan memberikan Dul satu kesempatan terakhir untuk bekerja di tempatnya. Sementara di sisi lain ada sebuah kejadian yang membagongkan. Lihat sendiri dah. Mana ada orang kesiram teh anget langsung merah gitu cuy. Itu buat tehnya pakai air keras apa gimana ya? Alhasil karena kejadian ini mama barbar yang udah tobat malah kembali membarbarkan karena dengan sadisnya berkata seperti ini. Saya nyesel ngajak kamu kerja di sini. Widih, itu kata-kata paling kejam cuy kalau bilang nyesel. Beruntung si Bunga diberi kesempatan terakhir hingga ia berhasil bekerja di warteg roti Jalama 5 biadab selama 1 minggu. Bahkan sekarang ia bisa membiayai pengobatan emaknya yang nominalnya kembali membuat kalian terbagongkan. Semuanya jadi 1 juta. Ini sih 1 juta, tolong hitung lagi ya sus. Gila cuy, kerja 1 minggu di warteg bisa ngumpulin uang 1 juta. Kalau kayak gini honorer auto pindah kerjaan dah. Setelah berhasil mengeluarkan emaknya dari tempat yang membuatnya memakai selang bensin ecer, mereka pun akhirnya bisa pulang tapi tetap tak bisa bahagia karena sisa beras di rumahnya satu kepalan tangan Thanos, sehingga membuat Bunga mencoba meminta beras ke kakak begundalnya. Ya mana dikasih lah. Ketika sampai di TKP, tentunya perbacotan duniawi langsung dimulai karena mendengar Bunga meminta beras subsidi, apalagi akibat Bunga udah melepuhkan tangan kakaknya kemarin lah. Mana melepuh, digosok pakai hand body aja hilang. Mereka pun jadi mengusirnya dari sana. Bodoh amat mau makan apa mereka di luar, entah makan batu atau makan uang rakyat. Enggak dong, kan Bunga masih kecil, belum cukup umur buat jadi gituan. Ketika di jalan, Bunga pun mencoba mencari info loker dengan pengalaman merawat kakek-kakek tua ronta di Jepang yang masih memiliki rudal balistik. Di mana saat sedang jalan santai, Bunga pun tak sengaja melihat sebuah gerobak nganggur, jadi datanglah sebuah ide bisnis untuk membuka sebuah usaha dengan gerobak tersebut. Sedangkan di tempat Dul, ia pun juga begitu jackpot karena berhasil melihat beras nganggur di jalan. Tapi ketika selesai menilai beras yang jatuh, datanglah motor berkecepatan cahaya bulan untuk melakukan penyenggol dong. Namun beruntung si Dul tak sampai mati karena cuma tangannya doang yang lecet pemakaian. Sesampainya di rumah, saat si emak memeriksa tangan anaknya, Coba dulu lihat. widih, sedap-sedap nggak tuh? Tangan keseleo dipelintir kayak gitu. Si Dul pun bercerita kalau dirinya menilai beras di tanah karena kakak begundalnya sangat pelit tak mau menggiveaway-kan beras 1 jerigen. Jadinya mendengar curhatan anaknya, si mak yang baru aja sembuh seketika ingin adu bacotan ke anak begundalnya walaupun udah sepuh, ajarin dong sepuh. Karena baru aja sampai di TKP. Tega sekali sih kamu melihat adik-adik kamu kelaparan. Ya ilah, kurang galak Bu, naikin lagi galaknya. Ibu kenapa sih harus banget marah-marah sama aku? Benar tuh Bu. Diam kamu. Semenjak Vita menikah sama kamu, dia berubah. Nah, ini baru galak. Tapi ingat Bu, jodoh cerminan diri sendiri. Mendengar roastingan dari emaknya membuat para begundal ini langsung mengusir emaknya dari sana sebelum jantung emaknya kelepak-kelepak lalu melayang-layang menuju surga. Terlebih lagi karena saking miskinnya ini keluarga, mereka sampai tak bisa membeli token listrik. Bahkan besoknya si Dul hanya bisa minum air keran untuk penunda laparnya akibat tak punya uang untuk beli Oki Jelly Drink. Tapi beruntung ketika pulang, si Dul pun melihat mama yang sedang bagi-bagi bansos. Ya mungkin 2024 udah deket. Cuaks. Dimana tanpa dada-dada ke kamera terlebih dahulu, mereka langsung menggiveaway-kan nasinya untuk si Dul yang lalu dibawa pulang untuk ibunya. Aku makan di rumah aja deh, biar bisa makan bareng-bareng. Buset, penghuni surga auto sungkem. Ketika di rumah, Dul pun memperkenalkan emaknya sebuah hidangan hasil giveaway bernama nasi cokot. Sekali cokot perut auto cekicrot. Hasil kakaknya mencicipi nasi tersebut membuat dirinya kepikiran membuka ide bisnis nasi cokot dengan modal TV tabung peninggalan Dendles waktu masih ngekos di Nganjuk. Nah besoknya mereka pun datang untuk menjual TV bersejarah tersebut yang tiap malam menyiarkan film Jodoh Wasiat Dedi dan Super Family 100 yang dihargai seharga 150.000. Buset,
Itu TV bersejarah loh bang. Bekas tangan Denles nempel di sana. Selepasnya dapat modal, kini Bunga pun mulai mempraktekkan tutorial membuat nasi cokot anti cekicrot. Kamu masukin nasinya dulu, masukin lauk-lauknya, abis itu nasinya lagi. Gampang juga ya. Boleh sini ide usahanya di daerah gue belum ada. Maklumlah tinggal di rumah Messi. Hari itu juga sesudah nasi cokot siap, mulailah Bunga berjualan berkeliling lintas galaksi Bima Satria Garuda. Sampai membuat para minion yaitu para mama sangat kepo. Apa sih itu nasi cokot? Lalu muncullah niat untuk mengcheck outnya. Tapi tak untuk begundal kakaknya ini yang tiba-tiba datang untuk mengcheck out dengan sistem ambil dulu bayar kemudian. Ya kalau ingat. Jadinya si Bunga pun hanya bisa terbagongkan melihat kebegundalan kakaknya yang tinggal menunggu ajal menjemput entah di ending film ini atau di pertengahan film. Tapi ini kan bukan film azab. Mana ada pendeletan nyawa di film ini? Nah ketika Bunga berjualan depan SD, pesaing jualannya yang jual nasi uduk pun jadi marah karena kalah saing. Pokoknya saya nggak mau tahu ibu jangan dagang di sini lagi. Nah lo, inilah kenapa neraka sangat gampang mencari member buat dihuni. Isinya kayak gini semua cuy, emak-emak barbar. Si Bunga yang diusir dengan terpaksa sekarang ia berjualan di perempatan jalan tempat adu balap. Tapi dimanapun Bunga berjualan, sang sutradara yang sangat baik hati selalu menghadirkan para minion untuk membeli dagangan Bunga. Dek, beli nasinya 2 ya. Buset, kelaparan bu sampai makan 2 biji. Dan baru aja dagangannya laku. Aduh, lu semua pada pengen gedik ini minion satu persatu dah kalau lihat adegan ini. Bu, nggak usah dibeli. Ya udah deh, saya nggak jadi beli. Ya udah deh, saya nggak jadi deh. Imannya setipis tisu magic ini. Karena kejadian tersebut nasi cokot Bunga jadi tak habis hingga kebetulan saat mau pulang ia memberikan sisa nasi cokotnya ke 2 bocil FF yang sudah bangkrut dan lebih memilih jadi gelandangan ini. Ini, kakak ada nasi cokot. Makasih ya kak. Lah, nasi kalau dibawa seharian panas-panasan pakai gerobak gitu bukannya basi-basi ya? Ya mungkin tujuan Bunga emang mulia kali ya. Ingin menjudahi penderitaan 2 bocil ini. Singkat cerita, keesokan harinya saat Bunga mangkal di sebuah komplek, datanglah seorang preman berskin seperti anak band. Tapi ini lebih mirip blue band. Dimana ini abang-abangan meminta setoran ke si Bunga sebagai ongkos mangkal. Tapi karena Bunga menolak dipala, dengan kecepatan super Bunga mendorong gerobaknya sampai diseruduk oleh bit ember milik kakak iparnya. Lagian di komplek perumahan gini nek motor serasa adu balap. Beruntung ada 2 orang minion yang sudah diberikan otak oleh sutradara membantu membela si Bunga. Karena jika tidak ini begundal udah pasti minta ganti rugi. Kala itu si Bunga yang udah tahu kalau dibawa ke RS ini kaki udah pasti diamputasi. Ia pun lebih memilih menyuruh kedua minion ini mentransferkan dirinya ke rumah. Hingga membuat emaknya pun auto terbagongkan. Kenapa sih nak? Tadi kamu nggak langsung aja pergi ke rumah sakit? Lah. Sadar dirilah bu. Karena kita tidak punya uang. Di sisi lain begundal ini pun mengadu ke istrinya kalau dirinya mau dibuat wasted oleh adik iparnya sendiri. Jadinya mendengar itu seketika begundal woman langsung datang ke rumah Bunga untuk meminta ganti rugi jika tak mau dagangannya di unboxing. Tapi dengan kehadiran si bocil ML ini ke sana yang ingin berteriak maling, maling. Kakaknya pun seketika mengurungkan niatnya dan lebih memilih surrender dari sana. Kala itu sepulang Sidul dari sekolah, ia pun mulai menggantikan kakaknya berjualan nasi cokot cekicrot. Namun sayangnya kegacorannya tak separah kakaknya. Salah pakai situs kali ya. Cuaks. Beberapa jam setelah mangkal di jalanan, datanglah abang-abangan yang kelaparan sampai memborong seluruh nasi cokot milik Sidul. Yaudah, saya borong semua ya. Nggak sekalian gerobaknya bang. Baru aja diborong, datanglah begundal berbatang ini yang namanya Agus enak kali ya. Apalagi Agus Sandi. Yang langsung menilap cuan milik Dul sebagai bentuk ganti rugi motor yang ditabrak oleh kakaknya. Alhasil saat malam hari, Dul yang datang dengan cengengesan mencurahkan isi hatinya kalau si begundal Agus Sandi yang geblek nan gendeng itu datang-datang nilap cuannya. Namun baru aja mendengar kabar tersebut, si mak tiba-tiba pingsan dan ketika dibawa ke rumah sakit, ibu Anda dalam keadaan kritis. Makanya jangan dibawa ke RS, sudah tahu rumah sakit, rumah sehat lah. Kala itu dengan hidung sambil menyedot Rapika, ini mak tiba-tiba menarik nafasnya hingga keluarlah jurus 2 jari dari Bunga. Ya ilah, ini di rumah sakit loh. Bisa-bisanya kayak lagi di zaman megalitikum.
Si mak pun harus berpindah alam meninggalkan anaknya dalam kondisi yang mengkisminkan. Kasian bener dah. Ketika pemakaman maknya, aduh, cangkem Agus Sandi pun begitu nyerocos seperti gugu yang sedang mengalami musim kawin. Akhirnya ibu mertuaku yang sakit-sakitan dan nyusahin itu akhirnya meninggal juga. Wah, ramah sekali ya guys. Yang mau gedik cangkem Agus, ketik 1 di kolom komentar. Selesainya pemakaman emaknya, si Dul pun harus tetap berjualan nasi cokot tapi harus terkena gerebek oleh pasukan Satpol. Hei kalian, jangan coba-coba lari dari sini. Mau nyari nafkah aja ribet. Si Dul yang kena mental, ia pun langsung bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu sampai si bapak Satpol tak bisa mengendus dosa-dosanya. Ya jelas lah, dia aja di masa lalu masih jadi orok. Untung aja aku bisa ngumpet. Dari siapa, Pak? Anak kecil, bawa gerobak dagangan. Lah ini orang yang sembunyi nih, Pak. Malah dicepuin dong. Sehingga si Satpol berhasil mengamankan gerobak Dul yang telah melanggar pasal perdagangan atas tindakan perjualan nasi cokot yang begitu digigit langsung ngecrot di mulut. Sedap-dap-dap. Kala itu Dul yang pulang, ia pun melapor ke kakaknya kalau dirinya telah terkena mental dicepuin oleh Agus kata Sandi. Sehingga si Bunga yang udah gak tahan melihat kebegunalan Agus, ia pun menyuruh sang sutradara untuk mengazab Agus apapun itu pokoknya. Alhasil saat Agus mengecas HP gamingnya di toko, HP gaming yang sangat panas seperti matahari itu pun tiba-tiba mengeluarkan api. Ayo, kita lapor ke Pita, ayo. Lah, gak usah diaduin lah. Iya Pak, toko Bapak kebakaran. Lihat senyum. Dengar toko kebakaran malah senyum. Dan saat sampai di TKP, Bu, Pak, tolongin saya, ambilin air. Segini ramenya minion datang cuman buat nonton api cuy. Baru disuruh ambil air baru gerak. Malam itu juga 2 begunal ini datang ke rumah Bunga untuk menuduhnya dalang dibalik pembakaran toko. Geblek emang. Dimana saat ingin memberikan sentuhan ramah lingkungannya, si Dul langsung menepis bahkan mendorong kakaknya sampai tulang ekornya terbagi-bagi seperti sel perquincang kiber. Emang rela dibagi-bagi. Dan ketika dibawa ke dokter, ini Anda mengalami kelumpuhan yang tabah ya. Orang lumpuh disuruh tabah. Begunal ini pun akhirnya kena karmanya, menghabiskan sebagian hidupnya di kursi roda sampai jadi fosil. Bahkan si Agus nambah lagi membegundalkannya dengan menalak istrinya mentang-mentang baru CCD. Tapi saat perjalanan minggat, si Agus tak sengaja menabrak sebuah pohon sampai membuat dirinya rebahan santuy dengan luka betadin di sekitaran hidungnya. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emak si Agus bikin anak pakai platisin. Sekali nabrak langsung wastet. Setelah seluruh kejadian yang membuat diri kakaknya sial, kini ia pun malah tiba-tiba tobat. Ya jelas lah. Kalau nggak tobat lu boker gimana cuy? Nggak bisa jalan. Hingga film ini pun ditutup dengan kembalinya sang kakak yang telah lama hilang menjadi anggota Dajjal. Dan pesan immortalnya di sini, janganlah pernah berubah menjadi pribadi yang berbeda terhadap keluarga walaupun kita sudah memulai kehidupan baru bersama orang lain. Apalagi sampai tak peduli sedikit pun tentang kehidupan keluarga kita di luar sana. Karena ingat, seberapapun masalah yang ada di keluarga barumu, ujung-ujungnya tempat yang bisa kalian singgahi hanyalah keluargamu yang merawatmu sejak kecil. Baik itu ibumu atau bapakmu. Jadi cintai keluargamu. Minum Yakult tiap hari.